Permisi, Dan. Siapa? Lapor. Lapor apaan? Saya ingin menjalankan misi. Anda siapa? Wah, Dan. Apa perlu saya lepas kacamata dulu? Coba lepas dulu. Nih. Bapak tahu nggak saya siapa? Emang Anda artis? Masa tahu? Saya nggak tahu Anda. Jadi ini. Ada yang bisa dibantu? Ada. Apa itu? Jadi ini saya ingin menjalankan misi dan Bapak harus memecahkan misi saya ini, Pak. Misi apaan? Karena saya sedang menjalankan mandat Iya. dari pusat. Jadi Bapak harus menebak gambar apakah yang ada di sini dalam satu kata. Di sini ada 2 gambar, Pak. Cuma Dalam hanya satu kata 2 gambar. Di sini ada 2 gambar cluenya. Ibu. Ibu tahu nggak? Saya nggak ngerti nih Bu, ini gambar apaan Bu. Coba lihat, Ibu ngerti nggak ini gambar apaan? Ruwet banget ya. Ngerti nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu Mas kita Mas. Waduh, Bapak. Ngerti. Ini Bapak berabe nih, Pak. Sama saya. Ya, gimana nih Pak? Mohon maaf Pak. Ini Mbak. Wah. Mungkin kakak ini yang bisa mengerti nih. Mas, mohon maaf, ini kan Ya. kantor polisi. Ada baiknya supaya kacamatanya itu dibuka dulu. Aduh, Mbak nanti. Oke, coba dibuka. Ya. Mas, mohon maaf. Aduh, saya sebenarnya nggak mau buka kacamata karena cantiknya terlalu silau. Sini, maaf Mas. Sini, mendekat. Ya. Ada apa nih yang bisa kami bantu? Begini Kak, jadi saya sedang menjalankan misi dan misi ini harus dipecahkan Kak. Oke, misi apa tuh? Jadi misinya itu berupa gambar. Gambar ini harus bisa ditebak. Ada 2 gambar, namun 1 kata yang harus bisa dijawab. Oh gitu. Ah, Coba kita jawab bareng-bareng kali ya. Jadi ini berhubungan yang pertama dengan kakaknya, sangat berhubungan. Hah? Yang Dengan Mas siapa dulu? Mohon maaf. oh ini dengan wah Copot aja bukan dulu. lagi. Aja ribet Kenal amat. ini. Dicopot dulu aja udah. Nah, Aja. Oke, ini kita tebak ya gambarnya ya. Tadi gimana tadi, Mas? berkaitan yang pertama dengan pasti dengan kakaknya. Oh iya, kok dengan saya? Iya, karena saya punya istilahnya jiwa untuk menarik seseorang, apakah itu pas apa yang dimaksud ke dia atau tidak gitu modelnya. Iya, ya udah. Yang kedua ini segar ketika melihat orang itu melihatnya. Cacing, Masih salah. basah, Nah, hujan. berhubungan dengan hujan. Hujan. Apa nih? Bad boy. Apa tuh? Bukan, itu mah saya bad boy. Pak, ayo Pak. Aduh, susah nih Pak. Cacing Susah muntah nih. bukan satu kata. Oke, dari Nyerah, tadi kan misi belum terpecahkan. Oke. Saya langsung mendapat ilham, wah ternyata jawabannya ini, yaitu jawabannya karena berhubungan dengan kakak, berarti jawabannya adalah cantik, karena kamu cantik, Mbak. Oke, ini nanti dijelasinnya di ruang podcast aja, oke? Wah, boleh, siap. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Aduh, Bang Dustin akhirnya datang juga nih ke podcast NTMC. Ya, benar sekali, Bribda. Iya. Bribtu. Bribtu. Iya, kalau satu Bribda. Kebetulan saya sudah 2 jadi Bribtu. Oh, enggak, Jangan menurunkan pangkat saya. Susah nih. Berarti kalau Bribtu itu yang pangkat 2. Iya. Pangkat 1 bukan kenapa Brib 1? Iya. Coba nanti saya usulkan ke Bapak Kapolri ya. Bagus, saya pasti dukung untuk ajuan itu nanti. Iya. Kayaknya Bang Dustin ini akan lebih cakep kalau kacamatanya di Boleh. buka. Coba. Aduh, tuh kan bingung, cantiknya mencolok sih. Aduh, mau nggak mau udah nggak apa-apa ya, lepas aja. Bang, gimana tadi tuh? Dijelasin dulu tuh, jadi maksud gambarnya tuh apa? Oke, yang pertama ini kan cantik. Untuk yang ada yang udah bisa ngejabarin belum? Ada nggak yang bisa ngejabarin? Nggak ada. Oke, ini kan dipergunakan untuk 2 bahasa, bahasa Inggris atau enggak bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini kan ular. Ular ya Allah, itu ular. Saya Ular. pikir itu ayam. Ular itu kalau misalnya melawan musuhnya itu harus mengeluarkan
Apa tuh? Bisa? Nah, bisa bahasa Inggrisnya? Can. Oke, ini Ken. Nanti. Oh, itu muntah. Iya, ini bisanya dia. Itu bisa. Oke. Ini bisa, ini Ken. Ini Hujan. hujan kalau misalnya di nyanyian yang jatuh di genteng apa? Tok, 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 tok. Itu bangunnya orang sahur. Mohon maaf nih. Tik, tik. Nah, tik. Jadi kalau digabung cantik. Itulah kalau Cantik. cantik. Ya Allah. Dari ular jadi cantik loh. Ya, nah itulah. Luar biasa memang ternyata Bang Dustin Tiffany Ya. ini tuh benar-benar jenius sekali. Ah. Kasih tepuk tangan dulu, luar biasa. Aduh. Benar-benar ya. Ya. Jadi Bang Dustin ini tuh disebut dengan zero logic ya. Benar sekali. Itu tuh artinya kan tidak ada pikiran begitu kan ya. Kok bisa kayak gitu? Kenapa disebut kayak gitu? Kalau saya untuk beropini seperti itu justru kebalikan dari yang tidak ada pikiran itu kan diprakasai nama terbentuknya zero logic dari triathlon muslim. Akhirnya saya yang istilahnya mentafsirkan sendiri. Jadi kayak macam pusat global atau dunia itu kan nol itu adalah pusat dari segala perputaran dunia, 0 derajat itu. Nah, setiap saya merasakan nol itu di titik nol. Pelan-pelan, tarik nafas dulu. Oke. Ya pelan-pelan di titik nol. Di titik nol, jadi yang namanya global itu di titik nol adalah pusat dari perputaran dunia. Oke. Nah, kalau saya pusat dari segala pemikiran. Oh, luar biasa ya. Bagaimana? Kalian Oke. paham? Kalau nggak paham nanti kita kasih tutorial cara memahami Dustin Tiffany. Oke, jangan lupa ya, kalau misalnya nonton ini dan menyaksikan ini, sediakan remote dan cari subtitle. Iya, dan jangan lupa juga nih, semoga tayangan podcast kali ini tuh berfaedah ya Bang ya. Wah, Kita ini pasti harus isi berfaedah. semua, daging semua nih. Oh iya gitu. Daging semua harus. Oke, ya udah. Podcastnya ini. Biasanya kan Bang Dustin itu suka bawa sajen nih. Nah, Iya kali kan? ini juga saya bawa saja. Iya, kali ini nggak cuma Bang Dustin, saya juga ada sajen untuk Bang Dustin ada? nih. Iya. Waduh. Ya ampun. Ih, bener-bener ini cemilan Kita anak taruh tongkrongan sini. banget ya. Jadi Bang Dustin, Hah? dijelasin dulu ini makanannya apa aja dan filosofinya dari Waduh. makanan-makanan ini tuh apa? Ini sebenarnya nih makan-makanan merakyat dan tongkrongan Oke. yang setiap dimanapun gampang dijumpai. Oh, Nah, iya, dari betul. yang pertama ini dinamain cemilan aktif. Kok bisa cuman aktif maksudnya? Yang ini, yang dari kacang. Maksudnya gimana tuh? Soalnya kalau udah kita makan kacang, biar kita nggak dicuekin. Yang namanya kacang kan, lu Kacang. dikacangin. Oh, iya. Kayak gitu. Daripada dicuekin, kita makan istilahnya cueknya itu akan terbuang. Dengan kita makan seperti itu, akhirnya cuma aktif. Kita aktif kan untuk aktif. mengunyah-ngunyah segala sesuatu Oh yang ada di dalam. iya. Nah, betul. Ini apa? Nah, kalau ini cemilan yang menggambarkan kamu banget. Iya, kamu masa? Ya ampun. Karena Apakah ini mirip dengan saya? sangat mirip. Soalnya yang pertama, ini cemilan dinamakan Putri Ayu sesuai dengan nama kamu, Putri, dan terlihat ayu. Tuh, kacamata saya tuh sampai salting tuh jatuh. Bisa banget ya ampun ya, berani banget dia gombalin polisi. Lanjut. Iya, ini Dan yang terakhir, lemper. lempar. Lemper itu ini yang terakhir nih. Ya bisa dibilang itu cemilan untuk memikat daya lawan jenis, terutama kaum Adam yang mendekati. Bisa begitu ya, Bang ya? Iya. Gimana tuh maksudnya? Ini soalnya lemper bisa dimaksud lemparan mau perempuan gitu. Allah, paling bisa emang, paling bisa. Makanya isinya itu kan agak-agak lengket ya. Iya, Nah oh, itu iya. supaya kita Ini- punya hubungan yang dekat dan erat itu modelnya. Oh, jadi memang filosofi daripada Iya, lemper tuh seperti itu ya, Sobat MPMC. Lemper, lengket sama perempuan. Iya ampun. Tunggu dulu. Tadi katanya Bang Dustin bawa sajen ya? Punya saya sajen. Boleh? Mana, Sini, coba lihat. diantar. Oh ya ampun, repot-repot Mohon maaf sekali. nih, dan saya bawa akustik nih. Akustik? Iya. Apa itu? Akustik? Gitar? Nggak Apa? bisa dimainkan, Nggak tapi bisa ini dimainkan. bisa dirasakan. Oh ya ampun, masa? Coba lihat dong. Aku apa? buka ya. Buka, boleh. Akustik itu
air kelapa dibungkus plastik. Bisa banget. Ini. Akustik, air kelapa dibungkus. Emang tuh Bang Dasti ini setiap kali diundang dimanapun, syuting dimanapun selalu bawa-bawa ini ya, repot-repot gitu, Nah, bawa-bawa jajanan. Bawa-bawa sajian. Benar, tapi ini air kelapa hanya orang-orang spesial yang saya kasih. Apalagi dari air kelapa Bang Sani, yang mereka nonton sudah pasti tahu. Air kelapa Bang Sani hanya orang-orang tertentu yang saya kasih. Ini Bang Dasti bekerja sama gitu di endorse Bang Sani apa gimana nih? Enggak sama sekali, tapi saya tulus untuk mengasih siapapun karena ini adalah air dari segala air. Istilahnya air kedua dari air putih. Soalnya bisa jadi obat kan yang namanya air kelapa. Iya betul sekali. Dan selama air kelapanya murni. Nah, satu yang air kelapa murni ini tanpa ada campuran gula merah, gula putih, nggak ada di dalamnya. Dan ini untuk mengeluarkan zat-zat toksik di dalam organ tubuh. Karena ini master clean organ. Oh, master clean organ. Master clean organ nantinya. Berapa satunya ini Bang? Itu nggak usah ditebak harga, tapi hanya dirasakan itu bisa melegakan suasana di organ dalam tubuh. Nah itu BTW ini kenapa nggak pakai gula? Kan hambar jadinya. Enggak, karena kamu aja udah manis, kenapa Iya harus kan, pakai memang gula? saya sudah menduga pemirsa itu jawabannya. Ya ampun, ini kita minum nanti ya Bang ya. Boleh. Ya ini saya titipkan dulu di sini, mohon maaf. Nah kalau tadi kan dari nama-nama kue itu Bang Dastin sudah menyampaikan filosofi daripada kue-kue itu. Benar. Coba kalau misalkan saya mau kasih tantangan, nama saya Putri Cikita. Aduh, Putri Cikita ya? Iya. Oh, punya daya tarik seorang wanita untuk melindungi negara. Ya ampun, sekat. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast NTMC channel ini. Iya, terima kasih kembali. Ci. Oh, Ci-nya ciptakan suasana yang nyaman. Oke. Kenapa nyaman? Ya karena adanya kamu. Ya ampun. Ci-nya kita bisakah cicet untuk podcast hari ini? Bisa nanti saya kasih nomor kreatif. Nah, Tak. tapi apakah kamu kuat untuk ngobrol dengan saya? Ya itu dia Bang. Kok bisa sih kepikiran gitu, spontan, kan biasanya suka spontan. Komeng dong. Iya. Kata-kata itu loh Bang, kata-kata yang spontan-spontan dari bikin filosofi, dari semua kue-kue yang tadi, sampai menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi tadi itu. Itu inspirasi kata-katanya dari mana sih? Kalau itu banyak-banyak. Yang pertama karena sebelumnya itu sering baca majalah fisik. Akhirnya banyak-banyak. Majalah apa? Maaf? Majalah fisik, nggak verbal ya. Soalnya majalah yang benar-benar nyata, bukan dari digital. Kalau gitu suka baca-baca majalah, akhirnya kita kan banyak-banyak kosakata yang baru, yang tahu jenis-jenis kata-kata yang sebelumnya jarang orang gunain. Terus di sini, wah asik juga nih kayaknya nih guna-gunain kata-kata atau enggak yang jarang orang gunain. Jadi kayak ada kata-kata, bukan mengumpat sih ya, lebih ke orang jarang pakai, tapi kita ngerasa itu kata-kata spesial yang untuk kita utarakan ke orang tersebut. Oh Gitu. jadi berarti memang dari baca majalah itu tadi ya? Baca majalah terus dapat kata-kata spontan. Tadi nah, itu. sama dengerin itu biasanya. Apa tuh? Radio. Oh iya benar. Jadi memang sampai sekarang masih dengerin radio itu? Bang Sampai, Dustin? cuman nggak se-often kemarin-kemarin. Oh, keren ya, luar biasa. Iya. Tapi gitu, memang iya sih, Bri. untuk menambah pengetahuan itu kita harus banyak baca, mendengarkan, itu penting Mendengarkan. sekali. Iya itu, benar. benar banget. Nah kalau di rumah, cara komunikasi sama orang rumah tuh pakai yang kayak tadi, nggak filosofi gitu? Apa jangan-jangan nggak ngobrol? Jarang ngobrol sih kalau untuk yang itu, yang hanya ngobrol-ngobrol inti aja ke orang tua. Soalnya ya karena saya benar-benar di rumah kehidupannya di sosmed dan lebih kena 420 di dalam rumah, ya akhirnya jarang untuk berkomunikasi gitu modelnya. Oh jarang. 420 maksudnya zona nyaman gitu. Iya tahu. Oh ya Allah, benar-benar ya. Sekarang kan walaupun terkenalnya dengan zero logiknya itu, tapi apakah pada zaman masa sekolah dulu logiknya tuh benar-benar zero atau berprestasi nggak sih waktu sekolah dulu? Wah, orang jarang ada yang tahu memang. Nah itu Dikira- pasti tahu tuh, pasti tahu. Supaya orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa Bang Dustin ini zero logic tuh
bisa mikir-mikir lagi gitu loh Bang. Oke. Kasih tahu Boleh. prestasinya apa aja. Bukan ria atau jumawa ya, Iya. tapi waktu untuk zaman-zaman itu ya menjadi suatu kebanggaan dalam masa pendidikan saya. Wih, Jadi pendidikan. di kelas dari SD dari TK lah. TK itu pernah jadi juara estafet se-DKI Jakarta. Widih, Gitu. Nah, makanya dari TK itu saya tekad, saya nggak mau ngerokok. Oh, sampai sekarang nggak ngerokok? Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah ya. Sampai luar sekarang biasa. belum pernah ngerasain, belum pernah mencicipi sama sekali. Oh, oke, ngerokok. Terus udah itu aja? Karena Ada TK lagi? ada lagi. Itu SD kan? Itu TK ya? TK. SD? TK udah kurang lebih 2 lah untuk mewakilin estafet itu untuk ngedapetin juara dari mewakilin sekolahan gitu modelnya. Kalau TK. SD Oke. ya mungkin lebih mewakilin sepak bola untuk Kota Madia Jakarta Barat. Wih, keren ya Allah, masih SD itu masih anak-anak kecil aja udah berprestasi ya. SMP? Dan SD nih dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu menjadi bukan juara atau gimana lagi ya, cuma untuk jadi kebanggaan untuk ketua kelas. Oh iya, ya ampun. Oh, jadi dari kelas berapa sampai kelas berapa tuh? Dari jadi kelas ketua 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6 ketua kelas. Itu dipilih kah? Apa abang yang memang harus saya? Harus saya yang jadi ketua Enggak, kelas? justru saya, aduh jangan saya gantian sama yang lain, tetap mereka itu mau saya ya udah gitu. Sampai jadi dokter kecil, seorang saya dokter loh. Oh, jadi memang bisa memimpin ya Bang Dasin ini. Kenapa nggak sekalian jadi polisi aja? Wah, pengen kayak gitu sih, cuman ada yang lebih berhak untuk memandatkan hal itu, ya udahlah mereka yang maju-maju gitu. memandatkan. Udah tuh untuk waktu SD ada cita-cita gara-gara ngeliat azan maghrib. Iya, gara-gara ngeliat azan maghrib ada orang kantoran bawa kayak koper gitu, kayak macam mau kerja-kerja di kantoran gitu, ngerasainnya. Kerja di kantoran tiap hari yang saya lihat itu bawa koper, ternyata saya kira isinya duit terus kali sekoper gitu. Oh, jadi memang Bayangan saya segitu. karena ngeliatin itu ya. Iya. Padahal kalau jadi polisi ya, nih kalau Bang Dasin nih jadi polisi, kalau ketemu pelanggar, itu pelanggar bisa kena mental, tau nggak sih Bang? Benar. Udah pernah kan waktu kemarin on the road tuh ketemu pelanggar? Oh iya, benar. Kena mental nggak itu? Dia takut, walaupun yang posisinya kita nggak mau apa-apain dia, mobil baru datang mereka udah pada kabur semua, padahal dia nggak diapa-apain di depan Iya itu. kan kita sosialisasi aja sebenarnya. Iya. Nah itu dia. Bang Dasin ini sebelum terkenal seperti sekarang, dulu katanya kerja di percetakan ya. Benar sekali. Bagian apa tuh Bang? Multiguna sih. Multiguna? Banyak kegunaannya, jadi Oh kayak macam gitu. saya untuk jalan beli kertas oke, untuk ngedesain vektor oke, untuk masukin kertas ke dalam perut mesin oke, semua saya jalanin. Oh itu percetakan punya siapa? Punya Bang Dasin? Punya om saya kebetulannya. Oh punya omnya. Nah sekarang kan jadwal syuting mulai padat nih. Alhamdulillah. Iya ya, mulai padat, seminggu full itu padat ya pasti ya? Full ya kurang lebih dalam seminggu 5 kali ada gitu. Oh modelnya. alhamdulillah ya. Lima sampai Itu gimana Bang kerjaannya? Intinya nih, apapun yang dijalani harus disiplin. Yang pertama waktu. Waktu itu penting, soalnya kalau misalkan kita telat atau enggak, daripada terburu-buru jalan, mendingan kita sampai duluan. Betul Itu segala sekali, macam. on time. Iya, intinya. prepare lebih baik ketimbang kita leha-leha dulu, ngapa-ngapain dulu. Yang penting kita udah ada nampak di sana, kan lebih enak ya. Betul Karena sekali. udah ada emang tuntutan profesional, masa iya kita harus non profesional gitu. Ya, modelnya begitu dah. Lebih disiplin waktu sih. Disiplin. Nah, sama nurut atas. Karena memang Bapak memasuki jalur kendaraan roda 4 atau mobil. Kan? Kok rasis, Bu? Kok rasis? Gimana sih Pak? Sudah jelas. Dibeda-bedakan gini. Emang kereta api ada yang pink ya? Apa? Nggak ada yang pink loh. Pink yang baru lahir. Saya jadi mikir lagi deh. Abang jangan macam-macam ya.